Sebenarnya di perusahaan-perusahaan itu sudah banyak yang menggunakan robot sebagai tenaga kerja otomatis. Penyebabnya adalah biaya robot sebagai pengganti tenaga kerja manusia itu jauh lebih murah dan turun sekitar 65% dibandingkan dengan tenaga kerja manusia yang dari tahun ke tahun itu naik sekitar 2 hingga 15%. Ditambah lagi selama pandemi, adanya aturan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan melakukan pembatasan sosial dan hal itu menghambat proses produksi perusahaan sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK karena perusahaan tersebut tidak dapat menggaji para tenaga kerja. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kaum muda atau para pelajar yang baru lulus dan ingin bekerja? Tentu saja mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena hal inilah mereka mulai beralih untuk menjadi konten kreator. Konten kreator yang menjadi pilihan mereka. Alasannya adalah pertama, dunia digital menyebabkan pergeseran cara pandang terhadap pekerjaan yang bebas. Kebebasan yang dimaksud di sini yakni cara berpikir, pola kerja, hingga kreativitas. Menjadi konten kreator adalah jawaban dari keinginan tersebut, di mana tidak ada batasan waktu dalam bekerja, tidak ada peraturan tertulis tentang SOP dalam berkreativitas, dan berbagai kebebasan lain yang bisa didapat. Selain itu, kita juga tidak harus mengikuti kemauan dari atasan. Kita tidak bekerja dalam tekanan, dan kita tidak juga harus mengerjakan pekerjaan yang menumpuk yang tidak kita sukai. Cukup menarik, bukan? Alasan kedua ialah kita adalah bos sekaligus staff yang bisa melakukan segalanya. Kita menentukan peraturan atas pekerjaan kita sebagai konten kreator. Kita bebas berekspresi, bebas berkarya, bebas menentukan waktu libur, bebas menentukan target, dan juga bebas menentukan apakah kita akan bertahan pada cara-cara yang mainstream atau membuat inovasi dalam membuat konten. Alasan ketiga ialah hanya bermodalkan jaringan internet dan kreativitas. Tidak dapat dipungkiri, untuk menjadi seorang konten kreator, kita harus memiliki kreativitas yang tinggi karena kita bersaing dengan banyak para konten kreator yang memiliki skill yang terus berkembang. Nah, konten yang telah kita buat nantinya ini akan dipublikasikan secara online. Untuk mempublikasikannya itu hanya membutuhkan jaringan internet. Alasan keempat ialah profesi konten kreator merupakan pekerjaan yang cukup menjanjikan saat ini karena dari konten yang telah dibuat oleh para konten kreator akan mendapatkan bayaran atau penghasilan. Penghasilannya di sini bisa berasal dari AdSense, endorse, dan lain sebagainya. Nah, karena alasan itulah yang membuat sebagian besar kaum muda mulai menghendaki untuk menjadi seorang konten kreator. Mereka membuat konten apa saja, mulai dari mengajarkan ilmu pengetahuan, menjelaskan sesuatu, menjelaskan cara-cara, dan lain sebagainya. Dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat atau publik. Dari yang tadinya hanya sekedar menghibur, bisa menggunakannya dalam gerakan do it yourself atau DIY. Berdasarkan penelusuran melalui Google, kalimat cara menjadi YouTuber pemula itu telah menjadi trending kedua pada tahun 2020 di masa pandemi. Terdapat 600 kanal di Indonesia yang telah memiliki 1 juta subscriber. Selanjutnya, penelusuran tentang podcast itu telah meningkat sebesar 105%. Dan kanal YouTube dengan subscriber 10 juta yang tadinya hanya terdapat 2 kanal menjadi 19 kanal. Yang kita ketahui, 2 kanal tersebut adalah kanal YouTube milik Ria Ricis dan Atta Halilintar yang tiba-tiba menjadi populer dan menjadi seleb di dunia maya. Selain itu, karena tahun 2020 bertambah menjadi 19 kanal, nama-nama yang muncul yang seperti kita ketahui ada Deddy Corbuzier dengan podcastnya dan Just No Limit dengan keahliannya dalam bermain game. Dan ada pula dari kalangan artis seperti Raffi Ahmad dengan vlog kesehariannya bersama keluarganya, juga Baim Wong yang berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk penelusuran kata-kata tertentu
generasi dulu membuat kue ya begitu saja, namun generasi sekarang itu membuat kue cookies sekaligus membuat kontennya untuk diupload ke media sosial sebelum menyerahkannya kepada pelanggan. Selanjutnya, top 5 kategori konten diketahui beredar saat ini. Yang populer ialah konten yang terkait lifestyle, fashion and beauty, travel, health atau kesehatan, food and drink atau kuliner yang sekarang ini cukup populer dan meningkat cukup pesat. Jika kita telusuri siapa mereka, lebih dari 51% pembuat konten di dunia adalah generation Z dan 45,9% lainnya itu adalah generation milenial. Bagaimana dengan para pengguna internet? Menurut Cisco pada tahun 2020, 80% internet traffic itu berasal dari konten video. Di Indonesia, 80% pengguna internet menghabiskan waktunya untuk menonton video Instagram, dan Instagram Story ini meningkat sekitar 6 kali lipat selama pandemi, dan hashtagnya pun meningkat sekitar 21%, sosial media engagement sekitar 61%. Dan yang paling mengejutkan adalah TikTok, di mana-mana orang-orang membuat konten TikTok saat ini. Pengguna TikTok sendiri meningkat sekitar 20% pada tahun 2020, dan rata-rata penggunanya telah menonton 100 video dan membuka aplikasi TikTok sebanyak 5 kali dalam sehari. Karena hal ini tidak mengesankan, Presiden Donald Trump itu marah terhadap TikTok karena pada saat program kampanye ternyata kaum ibu ini tidak hadir dengan pasangannya dan lebih memilih untuk mengikuti kontes dansa yang dilakukan oleh aktivis TikTok. Yang paling menarik adalah konten edukasi seperti hashtag sama-sama belajar. Video ini telah ditonton lebih dari 76,8 miliar. Jika kita lihat yang terjadi di YouTube di Indonesia itu masih didominasi oleh konten hiburan seperti Kanal YouTube Fadil JD, di mana kebanyakan kontennya itu berisi tentang kejahilannya terhadap ayahnya. Ada Uya-Kuya yang kontennya itu berisi tentang relaksasi atau menghipnotis orang-orang. Kemudian Ria Ricis dengan konten hiburannya seperti dengan menjadi mermaid dan tentang squishy. Dan Boy William dengan konten populernya itu Nebeng Boy, sambil berbincang-bincang dengan kebanyakan selebriti tanah air. Data lain di YouTube juga menemukan bahwa 63,8% dari 170 juta internet user di Indonesia merupakan pengguna YouTube. Nah, bagaimana para konten kreator ini mendapatkan penghasilan? Ada 3 sumbernya. Pertama, alat ukur berupa cost per mile atau CPM. Ini dibayar ketika 1000 kali tayang dengan Rp7.000 per 1000 kali tayang. Yang kedua, cost per click atau CPC. Ini dibayar ketika penonton melakukan klik terhadap iklan. Ketiga, sponsorship. Ini bisa berupa ad clips atau menyajikan produk indie. Pertama, Just No Limit. Jumlah subscriber 19,7 juta. Video yang diupload 1341 video. Jumlah penonton 1,97 miliar. Isi konten, gaming, kolaborasi, dan review game. Pendapatan per bulan 18,9 ribu US dollar hingga 302 ribu US dollar.
atau setara 267,16 juta rupiah hingga 4,26 miliar rupiah. Kedua, Rose Diamond. Jumlah subscriber 15,7 juta. Video yang diupload 1337 video. Jumlah penonton 2 miliar. Isi konten yaitu gaming, review, dan hiburan. Pendapatan per bulan 43,7 ribu US dollar hingga 699,5 ribu US dollar, setara dengan 617,69 juta rupiah hingga 9,46 miliar rupiah. Ketiga, Budi 01 Gaming. Jumlah subscriber 9,13 juta. Video yang diupload 167 video. Jumlah penonton 645 juta. Isi kontennya yaitu gaming dan hiburan atau vlog. Pendapatan per bulan 16,1 ribu US dollar hingga 257 ribu US dollar atau 227,54 juta rupiah sampai 3,63 miliar rupiah. Keempat, Baim Paula. Jumlah subscriber 17 juta. Video yang diupload 1097 video. Jumlah penonton 2,5 miliar. Isi kontennya hiburan, kolaborasi, sosial, dan vlog keluarga. Pendapatan per bulan 26,2 ribu US dollar sampai 419,4 ribu US dollar yang setara dengan 370,3 juta rupiah hingga 5,92 miliar rupiah. Kelima, Rans Entertainment. Jumlah subscribers 18,7 juta. Video yang diupload 1783 video. Jumlah penonton 3,4 miliar. Isi konten hiburan, musik, traveling, kolaborasi, dan vlog keluarga. Pendapatan per bulan 41,8 ribu US dollar hingga 668,8 ribu US dollar, setara dengan 590,8 juta rupiah sampai 9,4 miliar rupiah. Keenam, Deddy Corbuzier. Jumlah subscribers 12,7 juta. Video yang diupload 744 video. Jumlah penonton 1,9 miliar. Isi kontennya yaitu podcast dan kolaborasi. Pendapatan per bulan 19,3 ribu US dollar hingga 309,3 ribu US dollar, setara dengan 272,8 juta rupiah sampai 4,3 miliar rupiah. Selanjutnya yang ketujuh, Atta Halilintar. Jumlah subscribers 26,1 juta. Video yang diupload 1112 video. Jumlah penonton 2,9 miliar. Isi konten itu vlog, musik, hiburan, kolaborasi, dan podcast. Pendapatan per bulan dari 10.000 US dollar hingga 160,4 ribu US dollar dan setara 141,3 juta rupiah sampai 2,2 miliar rupiah. Kedelapan, Jessica Jen. Jumlah subscribers 6,98 juta. Video yang diupload 512 video. Jumlah penonton 823 juta. Isi konten gaming, kolaborasi, review makanan, dan resep makanan. Pendapatan per bulan dari 18,3 ribu US dollar hingga 292,5 ribu US dollar atau setara dengan 258,6 juta rupiah sampai 4,1 miliar rupiah.
Ke-9, Ricis Official. Jumlah subscribers 23,4 juta. Video yang diupload 1154 video. Jumlah penonton 3,3 miliar. Isi konten vlog, sosial, hiburan, dan review squishy. Pendapatan per bulan dari 21,3 ribu US dollar sampai 341,4 ribu US dollar atau setara dengan 301,1 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah. Ke-10, FDEP. Jumlah subscribers 5,8 juta. Video yang diupload 393 video. Jumlah penonton 503 juta. Isi konten yaitu gaming, review, dan hiburan. Pendapatan per bulan mulai dari 10,5 ribu US dollar hingga 168,4 ribu US dollar atau setara dengan 148,4 juta rupiah sampai 2,3 miliar rupiah.